Dan ini akan mengarah kepada perang terbuka dan mengarah kepada perang dunia ketiga. Semua orang sekarang menuding ke Israel dan terutama menyalahkan Netanyahu. Ini perang elu atau perang Israel gitu? Ya, proses perundingan untuk gencatan senjata selesai. Dan yang sekarang akan terjadi adalah serangan yang dilakukan oleh Hamas. Selamat datang di Liputan Amtok, saudara. Tewasnya pimpinan Hizbullah dan Hamas pada pekan ini diprediksi akan membuat konflik di Timur Tengah meluas bahkan makin jauh dari kata akhir. Benarkah demikian? Saya akan diskusikan pada kesempatan kali ini bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia yang sudah hadir di studio SCTV. Ada Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah jauh-jauh hadir nih ke studio SCTV. Terima kasih banyak. Nah, yang satunya ini panutan saya, senior saya, ada Mauludin Anwar, jurnalis senior SCTV. Kang Awan, apa kabar? Sehat-sehat, Ren. Terima kasih, masih mau nongol lagi akhirnya. Oke, pekan ini kita difokuskan atau diramaikan dengan isu Timur Tengah. Karena ada tewasnya pimpinan Hizbullah dan juga kemudian satu hari berselang ada tewasnya pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Nah, saya mungkin ke Prof. Hikmah terlebih dahulu. Kalau kita melihat serangan atau yang menewaskan Ismail Haniyeh ini, itu apakah bisa dimaknai ini menyerang dua target sasaran sekaligus? Yang pertama menyerang Haniyeh sehingga tewas, dan juga karena itu adalah kejadiannya di Iran, menyerang pemerintahan Iran juga. Prof. Hikmah, bagaimana? Ya, bisa jadi seperti itu. Yang pasti adalah semua mata sekarang sedang tertuju ke Israel. Karena orang menuding bahwa apa yang terjadi di Lebanon terhadap petinggi Hezbollah dan kemudian terhadap Ismail Haniyeh sebagai petinggi Hamas, ini tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh Israel. Karena Perdana Menteri Netanyahu sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa kami akan mengejar siapapun yang bertanggung jawab terhadap serangan tanggal 7 Oktober tahun kemarin. Oke. Nah, sampai dimanapun mereka akan kejar. Nah, memang sekarang permasalahannya adalah apakah ini memang perintah dari Perdana Menteri Netanyahu membunuh Ismail Haniyeh ini, atau ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa pengetahuan dari Perdana Menteri. Dan itu adalah prediksi Anda kalau itu memang ada pihak ketiga siapa? Bisa siapa saja, misalnya Mossad misalnya ya, intelijen dari Israel, ataupun mereka-mereka yang punya simpati kuat terhadap Israel lalu melakukan tindakan seperti ini. Nah, memang setelah tewasnya Ismail Haniyeh ini, kemudian ada 3 hal yang akan orang prediksi. Ya. Pertama adalah karena ini menyerang petinggi Hamas, kemudian juga Hezbollah juga petingginya, maka akan ada serangan balasan dari kelompok-kelompok ini ke Israel. Nah, yang kedua adalah karena sekarang Iran bilang bahwa ini terjadi di wilayah kedaulatan saya. Dan karenanya saya punya hak untuk melakukan hak untuk membela diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Nah, itu sekarang pimpinan tertinggi dari Iran sudah mengatakan bahwa kita harus siapkan serangan ke Israel. Nah, ini sudah disampaikan ya ke berbagai media dan itu sudah ditangkap. Nah, ini yang kejadian. Nah, kemudian yang menjadi masalah juga adalah bagaimana kalau misalnya Turki. Nah, karena Turki kemarin Presiden Erdogan sudah bicara di partainya, tetapi beliau mengatakan bahwa satu-satunya upaya kita untuk bisa menghentikan Israel, menghentikan serangan ke Gaza adalah kita akan melakukan serangan ke Israel. Tapi ini baru di partai, bukan di lembaga secara kenegaraan. Lembaga-lembaga negaranya belum dilibatkan. Nah, kita tidak tahu apakah kalau misalnya Iran melakukan serangan ke Israel, apakah akan juga Turki masuk. Tapi yang pasti, kalau ada serangan dari Iran, pasti Amerika Serikat akan turun. Dan saya sudah mendengar berita bahwa Joe Biden meminta agar aset-aset Amerika Serikat di luar negeri, termasuk kapal-kapal induknya, untuk sekarang merapat ke Timur Tengah. Ya. Ini yang akan Amerika Serikat lakukan untuk melindungi Israel.
Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya Amerika Serikat sudah masuk dalam peperangan ini, bukannya tidak mungkin Rusia akan masuk. Karena Rusia juga akan mengatakan, pokoknya saya akan ketemu dengan siapapun yang punya permasalahan dengan Amerika Serikat. Karena memang Rusia siap untuk berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat. Dan ini akan mengarah kepada perang terbuka dan mengarah kepada perang dunia ketiga. Dan saya perlu sampaikan di sini bahwa pada waktu perang dunia pertama, itu awal mulanya karena ada tokoh yang terbunuh, assassinated. Lalu kemudian ada kecurigaan bahwa negara ini yang melakukan ini dan sebagainya. Kemudian diterjemahkan dengan kekuatan militer, ya. Terus kemudian menjadi perang terbuka dan menjadi perang dunia ketiga. Karena kemudian ada polarisasi antar negara-negara, siapa yang berpihak kemana. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi berpotensi juga menarik masuk Amerika, negara-negara lain yang awalnya mungkin semula tidak berkonflik begitu, tapi karena ada kepentingan untuk melindungi proksi dan sebagainya, Betul. maka mereka bisa masuk di situ. Betul sekali, betul sekali. Kalau Kang Awan ini kan juga pernah meliput begitu ya di TKP, di lokasi di Timur Tengah begitu pada saat terjadi konflik. Membaca pembunuhan terhadap pimpinan Hizbullah dan Hamas ini seperti apa? Tokoh ini saya melihat jauh lebih moderat dibanding para pemimpin Hamas, apalagi kalau kita sebut Yahya Sinwar, yang sejak tahun 2017 dia memimpin secara langsung Hamas di Gaza. Sementara kalau Ismail Haniyeh kan lebih sering berada di luar negeri, terutama di Qatar. Nah, selama di Qatar, Ismail Haniyeh ini selalu melakukan pertemuan-pertemuan, bahkan upaya-upaya dialog dia lakukan. Dan dia terima itu. Sehingga menurut saya ini sebetulnya tokoh yang jauh lebih moderat dibandingkan tokoh-tokoh lain yang ada di Hamas gitu ya. Ketika orang yang moderat ini kemudian dibunuh Israel, saya menyayangkannya karena saya melihat seperti tadi disampaikan Prof, eskalasi dari konflik kemungkinan akan meningkat dibandingkan sebelum Ismail Haniyeh dibunuh gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini sebetulnya bukan kali pertama Israel membunuh pimpinan Hamas ya. Kalau kita merujuk pada sejarah tahun 2004, persisnya 22 Maret kalau tidak salah itu. Pimpinan Hamas waktu itu, bahkan pendirinya, Sheikh Yassin, seorang tua yang sudah tidak bisa melihat, bahkan berjalan di atas kursi roda, baru pulang dari sholat subuh, diantar oleh ajudannya gitu, dihajar oleh rudal dari helikopter Apache. Digantikanlah kemudian di Gazanya itu oleh Abdul Aziz Rantisi. Tidak sampai 1 bulan, Abdul Aziz Rantisi dihajar juga oleh Israel lewat sama juga helikopter Apache ketika Abdul Aziz Rantisi berada di mobilnya. Itu tanggal 17 April 2004. Nah, apa yang terjadi? Apakah Hamas menjadi jatuh gitu dengan dihabisinya dua pemimpin tertingginya itu? 2 tahun kemudian Hamas ikut pemilu. Pertama kali dalam sejarah Palestina Hamas ikut pemilu. Dan hasilnya Hamas mengalahkan Fatah yang pada pemilu sebelumnya itu 88%. Dan ketika Hamas ikut pemilu, Hamas 44 sekian persen, sementara Fatah berkurang lebih dari setengahnya, 41, sekian persen saja. Dan apalagi di jalur Gaza, semua nyaris memilih Hamas. Ketika saya datang ke Hamas tahun 2009, saya menyaksikan sendiri di baliho-balihonya itu ada, kalau kayak di perguruan tinggi itu Tridharma perguruan tinggi. Di sana itu selalu tertulis Hamas, Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, Tarbiyah, Bina, wa Jihad. Jadi prioritas pertama itu pendidikan, yang kedua pembangunan fisik, ekonomi dan sebagainya, baru yang ketiga jihad. Nah, ketika Hamas hadir di saat isu korupsi dan sebagainya itu melanda kelompok Fatah, Hamas melakukan pembangunan baik fisik maupun mental pada warga Gaza khususnya, dan bahkan sebagian sekolah itu diperbarui, fasos-fasum juga diperbarui. Itulah yang membuat warga Gaza kepincut sama Hamas gitu. Pemilu itu tidak diakui oleh Amerika 2006 itu. Bahkan pada 2009 waktu itu Perdana Menteri Ehud Olmert melancarkan serangan dengan berbagai alasan gitu, karena Hamas dianggap mengganggu keamanan dan sebagainya. Saya ikut hadir juga di sana.
hampir lebih dari 1 bulan, yang terjadi malah Israel dianggap sebagai agresor. Dan Hamas yang waktu itu oleh Israel ingin dicoba dikecilkan perannya, malah 10 tahun kemudian, lebih dari 10 tahun, 2023, kita tahu sendiri, melakukan serangan yang terbesar sepanjang sejarah Israel-Palestina, tanggal 7 Oktober 2023. Saat itu saya melihat ini pasti akan panjang konflik ini. Dan awalnya semua mata dunia khususnya Eropa dan Amerika menganggap bahwa Hamas ini sebagai teroris dan sebagainya. Tapi belakangan sesudah Israel too much untuk membalasnya gitu, sehingga sampai saat ini sudah hampir 40.000 orang yang meninggal. Berbalik arah, semua orang sekarang menuding ke Israel dan terutama menyalahkan Netanyahu. Ini perang elu atau perang Israel gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Prof Hikmah mungkin ada tanggapan atau tanggapan? Ya, ada 3 hal yang ingin saya tanggapi. Pertama ya adalah apa yang disampaikan Mas Awan tadi terkait dengan perang ini perang Israel atau perangnya Netanyahu. Itu benar tuh. Karena gini, mungkin bagi Netanyahu menghabisi Hamas itu harus menghabisi tidak hanya petinggi-petinggi Hamas, mereka-mereka yang punya simpati kepada Hamas, tetapi juga anak-anak kecil. Yang menurut Netanyahu mungkin bahwa suatu hari nanti mereka-mereka ini akan menjadi ancaman militan-militan Hamas gitu kan. Karena apa? Mereka orang tuanya hilang, kakeknya hilang, neneknya ya karena perang dan sebagainya. Sehingga apa? Bagi Netanyahu kita habisi. Kemudian juga perempuan. Karena perempuan itu kan yang melahirkan anak. Nah, sehingga mungkin dalam pikiran Netanyahu kita harus habiskan. Maka dunia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini adalah genosida. Kenapa genosida? Memastikan bahwa orang-orang yang terkait dengan Hamas, orang-orang yang terafiliasi dengan Hamas itu harus hilang di permukaan Gaza. Dan menurut Netanyahu, menangnya Netanyahu dalam perang kali ini adalah Hamasnya hilang, termasuk tadi anak-anak dan kemudian perempuan dan lain sebagainya, dan kemudian digantikan oleh otoritas dari Israel, sehingga Israel bisa menguasai Gaza seperti Israel tanda kutip menguasai tepi barat. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2 yang saya lihat, kalau sudah seperti ini, sebenarnya di Israel sendiri banyak orang yang nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Karena menurut mereka ini bukannya membuat kita ini lebih aman, terlindung gitu ya, tetapi justru punya potensi untuk kita justru yang kena. Karena apa? Ketika mereka misalnya berpergian ke luar negeri, mereka ke beberapa negara, dan negara-negara tersebut ada warga negara yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Israel, bukannya tidak mungkin, mereka menjadi sasaran yang paling dekat. Nah, ini warga negara Israelnya aja. Maka banyak rakyat Israel itu yang sekarang ini menghendaki Netanyahu segera mengakhiri tugasnya sebagai Perdana Menteri. Tapi banyak juga masih yang mendukung Netanyahu. Dan Netanyahu perlu untuk pergi ke Amerika Serikat, mencerminkan bahwa ini merupakan serangan atas balasan yang dilakukan oleh Hamas yang sudah tidak proporsional lagi. Too much tadi bahasa Kang Awan istilahnya. Iya. Jadi itu. Dan yang terakhir yang saya bisa lihat di sini adalah memang kalau kita bicara petinggi-petinggi Hamas ya, kalau Israel mungkin menganggap bahwa kalau petingginya sudah jatuh maka semuanya akan luluh lantang. Itu zaman dulu kayak begitu. Jadi kalau misalnya perang-perang kerajaan, biasanya orang memenangkan perang ketika dia membawa kepala dari musuhnya. Dia tunjukkan, ini saya sudah memenangkan perang. Rakyatnya akan tunduk, tapi ini yang tidak akan terjadi. Karena apa? Akan tumbuh penggantinya, dan penggantinya itu akan mungkin lebih militan. Jadi menurut saya ini kesalahan dari Israel tidak memanfaatkan apa yang diupayakan oleh Presiden Joe Biden untuk adanya gencatan senjata antara Israel dengan Hamas yang sekarang ini sedang berproses. Tapi sekarang setelah adanya pembunuhan terhadap Ismail Haniyah ini, maka saya yakin proses perundingan untuk gencatan senjata selesai. Dan yang sekarang akan terjadi adalah
serangan yang dilakukan oleh Hamas, bahkan juga mungkin Hezbollah, dan kemudian juga Houthi, dan kemudian Iran terhadap Israel. Nah ini yang mungkin pada saat ini saling berkoordinasi, saling memastikan bagaimana bisa menargetkan. Mungkin juga target yang akan dituju bukanlah masyarakat-masyarakat sipil, sehingga tidak memunculkan keresahan dari masyarakat internasional bahwa mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Israel. Ini senada Mas Yan, senafas juga soal sebetulnya apa yang sedang dirundingkan adalah tentang gencatan senjata. Nah senada dengan hal ini yang kita juga tahu secara timeline adalah kalau tidak salah pekan lalu ada perundingan yang dituan rumahi oleh China di sini. Bahwa 14 faksi termasuk diantaranya adalah Fatah dan juga Hamas ini ya sepakatlah untuk bergandengan tangan bersalaman setelah perang selesai. Ini kata-kata yang perlu digarisbawahi. Tapi dengan adanya tewasnya pimpinan Hizbullah, kemudian tewasnya pimpinan Hamas, Kang Awan melihat ini akan jadi seperti apa? Timeline-nya karena berdekatan ini. Ya. Apakah ini wujud kekecewaan Israel? Betul. Seperti apa? Ya memang selama ini problem yang internal ya, yang dialami di Palestina itu adalah terkait dengan persatuan. Di situ ada banyak faksi, terutama 2 faksi yang tadi saya sebutkan dalam pemilu itu. Fatah dan Hamas selalu menjadi batu sandungan. Bahkan tidak hanya Cina, Pak JK juga beberapa kali, bahkan 2 minggu sebelum Haniyeh meninggal, Pak JK ketemu. Salah satu yang diingatkan waktu wawancara kemarin dengan Pak JK bahwa ayo dong kalian bersatu dulu lah. Kalau sudah bersatu gampang untuk nanti menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada antara Palestina dan Israel. Nah, dan saya surprise Cina bisa menyatukan faksi-faksi itu terutama antara Hamas dan Fatah. Nah, ketika mereka sudah mau bertemu dan rasanya itu akan terus bergulir nanti entah ke arah apa, tetapi saya menduga pasti tentu ini kan ada win-win solution ya antara Fatah yang di situ otoritas Palestina, kemudian Hamas yang tidak mengakui sama sekali Israel. Kalau Fatah mengakui, saya yakin akan ada walaupun tidak segampang membalikkan telapak tangan, tetapi proses menuju rekonsiliasi dan mereka tentu akan saling win-win solution. Tapi kalau tidak salah sikap Fatah terhadap tewasnya Haniyeh ini mengutuk sama-sama ya? mengutuk, betul. Itu sama-sama pengalaman saya ketika 2006 Hizbullah perang dengan Israel gitu ya. Hizbullah sebetulnya bagian dari masyarakat di Lebanon yang tidak dominan. Tetapi ketika Hizbullah dihajar oleh Israel, seluruh elemen masyarakat di Lebanon memberikan dukungan kepada Hizbullah. Dan itu sesuatu yang wajar menurut saya. Bahkan termasuk kelompok Kristen Maronit waktu itu Michel Aoun yang sebelumnya anti Hizbullah saat itu mendukung. Kemudian kelompok Sunni yang setahun sebelumnya kehilangan Rafiq Hariri waktu itu. Dalam sebuah insiden bom yang diduga dilakukan oleh Suriah. Itu kan Suriah ya masih ada afiliasi dengan Hizbullah gitu. Awalnya menentang, tetapi ketika Israel sudah berperang bersama Hizbullah, mereka mendukung Hizbullah. Nah itu yang saya khawatirkan ketika Ismail Haniyeh ini dibunuh, itu masyarakat di tepi barat bukannya tidak mungkin, mereka akan melakukan perlawanan kepada Israel. Karena yang selama ini kan Gaza terus di tepi barat kan kita nggak mendengar gitu kan. Nah tapi sekarang mungkin saya tidak tahu ya, mereka akan merasa bahwa ini bagian dari kami dan kami harus melawan Israel. Jadi ini bisa-bisa Ismail Haniyeh ini dibunuh, tapi dia jadi martir untuk kebangkitan persatuan dari Palestina, rakyat Palestina untuk menghadapi Israel. Oke, dan ini berawal dari mungkin kita selama ini fokusnya hanya di Gaza, kemudian yang di West Bank yang di tepi barat itu kemudian nanti bisa raise up juga, dan di mana itu kan wilayahnya Fatah sebetulnya kalau di tepi barat itu. Tepi barat betul. Oke, berarti nah kalau yang tadi soal rekonsiliasi itu tadi kan setelah perang, makanya saya tadi sengaja garis bawahi setelah perang selesai begitu. Nah ketika perang ini belum selesai, bagaimana nih rekonsiliasi ini? Apakah maksudnya mereka sudah berproses kah dari sini? Kalau Prof Hikmah melihatnya seperti apa? Ya yang pasti adalah mereka ingin bahwa karena mereka tahu bahwa akan ada gencatan senjata yang diupayakan oleh Amerika Serikat. Dan kalau misalnya itu bisa terjadi, maka harapan mereka akan bisa membangun Gaza, merekonstruksi dan lain sebagainya, dan situ kepentingan Cina gitu ya, untuk kemudian bisa turut di dalam pembangunan dari rekonstruksi dari Gaza yang sudah luluh lantak.
Maka mereka mengatakan bahwa ya sudah sekarang kita harus bersatu. Tapi mungkin kalau ditanya apakah kita akan terima two state solution atau Israel harus nyah dari tanah Palestina, nah mulai muncul lagi gitu. Tapi untuk sementara, untuk pembangunan mereka akan bilang, ya kita mau untuk melakukan pembangunan itu dan kita memang harus satu. Dan bagi Cina itu penting karena apa? Menunjukkan kepada dunia bahwa pertama Cina bisa mengakurkan dua pihak yang saling bertengkar, tapi sekaligus juga ketika mereka sudah bilang unity, itu harapannya adalah mereka bisa melangkah ke langkah berikutnya setelah rekonstruksi, yaitu bagaimana terkait dengan Palestina dan Israel ini. Apakah nantinya two state solution yang akan menjadi solusi bagi penyelesaian ini semua. Gitu. Oke, menarik tadi ketika Kang Awan menyinggung soal menyebut dua nama, ada Ismail Haniyeh dan juga ada Yahya Sinwar. Yahya Sinwar ini kan yang di lapangan berarti ya, beroperasi militernya begitu di Gaza. Sehingga pemikiran orang awam, kalau selama ini kan lu perangnya sama Yahya Sinwar, berarti karena dia yang berada di lapangan. Kenapa yang diincar malah Haniyeh yang selama ini moderat, berkeliling, mungkin bisa dibilang adalah ini orang yang negotiable juga untuk diplomasi lah sepertinya. Bagaimana Kang Awan menyikapi hal ini? Apakah artinya, kenapa Haniyeh yang disasar? Kenapa orang yang berdiplomasi yang diserang, bukan orang yang berperang begitu loh? Itu yang jadi pertanyaan saya juga di awal gitu ya. Harusnya ya kalau mau bunuh ya Yahya Sinwar. Meskipun Israel juga sejak lama ingin membunuh Yahya Sinwar. Gitu. Ya. Cuman karena ada di lapangan boleh jadi lebih sulit gitu ya. Sementara kalau Haniyeh dia mobile dari Qatar, kemudian terutama dengan Iran gitu. Dan ketika ya di Iran ternyata sudah disiapkan, konon ya sudah disiapkan lama untuk melakukan pembunuhan terhadap Haniyeh. Akhirnya ya mungkin Haniyeh dulu. Tapi saya sangat menyayangkan itu karena ya selama ini justru konflik yang terjadi yang memegang operasi langsung di Gaza adalah Yahya Sinwar bersama para Brigade Al-Qassam itu ya, sayap militer dari Hamas gitu. Nah, ketika justru juru rundingnya yang dibunuh, saya melihat ini akan makin lama karena pasti Sinwar juga bersama kelompoknya yang dan di lapangan ya, di lapangan perang ya. Ayo kita makin kencangkan perlawanan gitu. Saya melihat itu. Sedikit ya saya mau nyampaikan kalau dalam satu perang ya untuk menangkap katakanlah di lapangan petingginya itu sangat-sangat sulit. Pertama kan kayak misalnya kita lihatlah Rusia serang Ukraina. Ya kan? Lalu menurunkan pasukan infanterinya untuk bisa menangkap orang. Sampai hari ini Zelensky nggak ditangkap. Iya kan? Ya. Jadi itu akan sulit karena apa? Ini yang harus dari mungkin rumah ke rumah, pintu ke pintu dan lain sebagainya. Dan itu jebakannya juga banyak. Akan lebih mudah kalau misalnya ada orang yang di luar negeri, mungkin juga dia yang mengatur strategi dan lain sebagainya, yang katakanlah nggak berhadapan dengan senjata langsung ke mereka yang akan melakukan serangan itu. Jadi misalnya intelijen dan lain sebagainya bisa berhari-hari tinggal di situ, memastikan bahwa orangnya ada di situ dan sebagainya. Kalau sudah dapat informasi tinggal kasih, langsung kemudian dibawa langsung ditembak itu. Atau jangan-jangan karena mungkin tadi seperti yang Kang Awan bilang bahwa Haniyeh ini moderat, kemudian berdiplomasinya juga oke, bernegosiasinya juga mungkin juga lebih open lah paling tidak begitu. Mungkin ada sesuatu dealing yang dianggap, wah ini bahaya juga nih kalau sampai nyampe begitu. Kalau saya sih ngelihatnya bahwa yang penting bagi Israel ada petinggi Hamas yang harus dia siapapun itu. Yang itu seperti zaman dulu. Seolah-olah dengan dia bisa menunjukkan ini kepala saya sudah tebas, maka semua pendukung-pendukungnya harus tunduk sama saya. Tapi kan seperti sejarah tadi yang Kang Awan bilang tahun 2004 hanya berselang 1 bulan saja dua petinggi Hamas di-cut begitu, tapi bukannya lemah tapi malah kuat. Nah itulah makanya analisa dari pihak Israel ini kok kenapa kayak begitu, harusnya kan nggak seperti itu. Sedangkan yang terjadi sekarang kan ketika Haniyeh dalam tanda kutip ditebas begitu oleh, kita tidak tahu ya sampai sekarang ini yang masih bertebaran informasi oleh Israel, malah muncul simpati dari berbagai negara. Iran dan berbagai proksinya malah menyatu, malah menguatkan gitu loh maksudnya. Itu kalau sekarang suasananya itu adalah mereka yang terzolimi, itu yang kita harus dukung. Ya kan? Maka itu yang Donald Trump lakukan juga. Karena dia ditembak, dia ingin mengkapitalisir untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Amerika Serikat. Jadi prinsip yang terzolimi itu kita harus dukung,
ya itu yang tidak mungkin cermati dan dipahami oleh pihak Israel. Sehingga ketika dia melakukan serangan terhadap Ismail Haniyeh yang tadinya dia pikir akan menunjukkan bahwa supremasi dia terlihat oleh dunia, ternyata enggak. Karena mereka kan selalu bilang bahwa Ismail Haniyeh ini teroris dan ini dan itu, dia harus dikejar dan lain sebagainya. Mungkin juga dalam list PBB itu ada nama Ismail Haniyeh sebagai pelaku teror, ya kan? Sehingga bagi Israel kalau misalnya mengejar dia itu akan lebih mudah, katakanlah begitu. Tapi kenyataannya sekarang mungkin akan berbalik. Ya, seperti tadi Kang Awan cerita waktu di mana di Lebanon. Hezbollah, ya orang yang tadinya menentang justru mendukung. Nah, itu yang mungkin akan terjadi dan itu yang akan membahayakan Israel. Nah, saya lihat bahwa sekarang Perdana Menteri Netanyahu agak sedikit ada kepanikan dengan mengatakan kepada menteri-menteri di kabinetnya untuk tidak membuat pernyataan apapun. Walaupun ada salah satu menterinya yang mengatakan bahwa dengan meninggalnya Ismail Haniyeh ini maka dunia semakin lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini kan sudah ada pernyataan seolah-olah tudingan itu benar yang Israel yang melakukan. Ya, dan terbaru juga hari ini kalau kita melihat informasi Daniel Hagari, juru bicara militer Israel mengatakan bahwa setelah mereka membunuh pimpinan Hezbollah dan juga Hamas, Israel saat ini dalam kata lain mereka dalam status siaga yang sangat tinggi. Jadi diperjelas di situ. Diperjelas oleh jubir militer Israel. Mungkin mereka mencium ada aroma yang tadi sudah kita bicarakan bahwa ada peluang atau potensi untuk ada balasan begitu terhadap Israel, dan tentu kita tidak tahu ini kapan akan terjadi balasan, apakah dalam waktu dekat atau dalam waktu yang cukup panjang. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Kang Awan, saya akan tanyakan hal ini. Jadi ada berita juga bahwa bukan serangan udara yang membunuh Haniyeh pada tanggal 31 Juli kemarin, tetapi hasil dari investigasi New York Times, saya perlu disebut sini, dan juga The Jerusalem Post mengatakan bahwa bomlah yang membunuh Haniyeh, dan ini sudah terpasang sejak bulan Juni. Itu hasil investigasi New York Times berdasarkan informan yang mereka rahasiakan. Ada 7 orang tidak salah. Bagaimana Kang Awan? Iya. Lebih rumit lagi kelihatannya kalau informasi ini benar. Iya, saya sampai saat ini kan Iran belum merilis pengumuman siapakah yang berada di belakang itu. Jangankan peristiwa pembunuhan Ismail Haniyeh, crash pesawat yang ditumpangi oleh mantan presiden yang menewaskan presiden Iran. Helikopter itu. Ya, helikopter yang konon karena cuaca gitu. Sampai saat ini pun belum dirilis sama Iran. Apalagi yang Ismail Haniyeh. Saya menduga ada 2 hal gitu. Boleh jadi Iran karena kecolongan gitu sehingga akhirnya menutup-nutupi itu. Atau mungkin memang karena Iran sampai saat ini sedang melakukan investigasi sehingga tidak akan gegabah untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu. Nah, Prof pasti lebih tahu soal ini. Ya memang spekulasi-spekulasi pasti akan ada ya. Apakah memang Iran kecolongan sehingga untuk tidak membesarkan, tidak menyampaikan. Tapi bisa juga bukan karena kecolongan, tetapi ada juga mungkin dari pihak-pihak dalam Iran yang mungkin melakukan tindakan itu ya karena bersimpati kepada Israel ya. Kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada warga negara Iran yang mereka keturunan Yahudi, mungkin punya kedekatan tertentu sama Israel dan lain sebagainya. Tapi mungkin juga bahwa menaruh bom itu ya sebenarnya ada intelijen dari Israel yang memang sengaja dan tinggal menunggu kapan Ismail Haniyeh akan datang, apalagi kalau diketahui bahwa dia akan pasti tinggal di situ dan kemudian ada di kamar itu, sehingga sewaktu-waktu bisa tinggal dipencet aja. Jadi tidak peluru yang katakanlah memang ditargetkan ke Ismail Haniyeh gitu ya. Nah, itu yang kita ingin juga sebenarnya dengar dari Iran. Tapi dengan pernyataan dari pemimpin tertinggi Iran yang mengatakan bahwa kita harus melakukan serangan ke Israel, menurut saya ini kan basisnya apakah sudah ada kesimpulan ya yang kuat bahwa memang Israel berada di belakang ini atau tidak, kita nggak tahu nih. Kalau dalam orang hukum itu kita nggak boleh mengatakan bahwa ini orang ini yang bersalah kalau misalnya tidak ada bukti yang kuat.
Tetapi seperti juga Perang Dunia Pertama, ini kan semua karena kecurigaan. Kecurigaan bahwa jangan-jangan ini, maka saya serang aja dulu. Nah itu yang terus memunculkan gara-gara satu orang, satu tokoh yang kemudian menjadikan perang terbuka antar negara. Nah karena apa? Kecurigaan. Nah saya khawatir adalah ini juga kayak begitu. Ada kecurigaan, udahlah pasti ini Israel. Dan kalau sekarang Iran menyerang Israel, itu banyak dunia akan diam aja. Karena apa? Mereka in a way bilang ya udah memang benar harus dilakukan itu. Kalau tidak ada serangan terhadap Israel, maka Israel tidak akan menghentikan serangan ke Gaza. Seperti yang kemarin pada waktu Iran menyerang ke Israel. Kan sebenarnya dunia udah pada diam semua begitu ya. Walaupun Iran juga masih dalam konteks masih belum serius melakukan serangan karena dia membocorkan juga bahwa serangan akan dilakukan ini dan sebagainya. Ya kecil-kecilan. Nanti Israel juga akan ini Iron Dome-nya kerja gak dia? Dan Israel juga menyerang ke Iran juga ngasih tahu kira-kira. Tapi kalau yang sekarang ini mungkin bagi Iran ini kan di negaranya sendiri ada petinggi Hamas yang seolah-olah tidak bisa dijaga, maka tadi merasa kecolongan dan saya harus menutupi kecolongan itu dengan melakukan suatu tindakan yang sangat drastis, yang sangat luar biasa ke Israel. Kang Awan, kalau kita Iran kemudian betul kemudian tadi yang disampaikan oleh beberapa narasumber Reuters bilang bahwa Iran sudah mengadakan pertemuan dengan Hezbollah, kemudian dengan Hamas, dengan Houthi. Ini serangannya akan sebesar apa balasannya untuk Israel begitu ya? Ya seperti yang tadi disampaikan Prof, saya terus terang tidak bisa membayangkan itu karena sampai saat ini seperti yang saya dapatkan informasinya bahwa meskipun Ayatollah Ali Khamenei sudah memerintahkan ayo harus serang balik ke Israel gitu melalui proksi-proksi tadi itu ya Hizbullah, kemudian Houthi dan bahkan Hamas yang ada di Gaza. Tetapi apakah model serangan yang akan dilakukan We never know ya. Saya tidak bisa membayangkan gitu. Tetapi yang jelas Hizbullah sudah mulai itu melancarkan roket-roketnya ke kawasan Israel. Walaupun masih kecil-kecilan ya tanda kutip gitu. Tetapi ya itu paling tidak mulai menunjukkan bahwa eskalasinya meningkat dan meluas ke wilayah Hizbullah itu di Lebanon, kemudian siapa tahu Yaman juga dan Gaza. Tentu saja itu akan makin... Kang Awan dan juga Prof Hikmah, ini kita bisa sambil menyaksikan ini yang muncul sekarang di tengah itu adalah terkait dengan sholat jenazah untuk almarhum Ismail Haniyeh begitu ya. Karena memang informasi yang didapatkan Ismail Haniyeh ini akan dimakamkan di Doha, Qatar setelah sholat Jumat begitu ya. Prof Hikmah kalau melihat suasana kemudian bagaimana kemarin di Iran itu diarak dengan sebegitu lautan manusia di situ. Prof Hikmah komentarnya apa? Ya itu Ismail Haniyeh itu menjadi seorang martir. Dan ini bahayanya kalau misalnya masyarakat tidak hanya di Iran tapi di berbagai belahan dunia menganggap beliau ini sebagai martir untuk menggerakkan perlawanan mereka terhadap Israel. Maka saya juga tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan sekarang oleh Iran mungkin, oleh proksi-proksi, bahkan di Irak juga ada yang pro terhadap terhadap Iran gitu ya untuk melakukan serangan ke Israel. Itu akan dilakukan hal seperti itu. Dan pertanyaannya adalah bagaimana Israel bisa melindungi dirinya, terutama rakyatnya. Karena kalau sudah seperti ini, ya khawatir saya adalah mereka akan membabi buta, walaupun dalam hukum perang yang namanya orang sipil sebenarnya tidak boleh menjadi target, menjadi sasaran. Tapi kan Israel melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi mereka akan melakukan pembenaran. Dan yang repot lagi tuh kalau misalnya udah istilahnya pertahanan semesta. Jadi rakyat semua ikut juga untuk melakukan perang ini gitu ya. Patut diduga berarti sekarang warga Israel pun juga kelihatannya agak deg-degan juga ya? Iya, semua lebih gelisah. Makanya ini bukannya tidak mungkin dari sini rakyat Israel banyak akan menyalahkan Perdana Menteri Netanyahu. Saya ikut nanya, Prof. Boleh. Sebagai jurnalis, kan statusnya masih jurnalis senior, kan jurnalis junior ya. Dalam hal ini, di mana posisi Amerika ketika mereka sedang sibuk pemilu? Pilpres, ya. Yang pasti adalah Amerika Serikat tadi saya katakan,
perintah Joe Biden agar kapal-kapal induk mungkin juga pangkalan untuk siap sedia karena akan dimobilisasi ke Timur Tengah. Ya, mereka harus cepat memobilisasi tentara ini nggak mudah, ya nggak mungkin dari Amerika Serikat langsung ke Timur Tengah juga susah. Jadi pangkalan-pangkalan terdekat mereka harus datang ke sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya yakin lobby Yahudi akan bermain terus untuk memastikan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan ada di belakang Israel. Siapapun presiden yang terpilih. Siapapun presiden yang terpilih, apapun yang dilakukan oleh Israel. Karena sekarang ini terus terang kalau dari Partai Demokrat, mereka minta supaya ada gencatan senjata karena apa yang dilakukan Israel ini sudah tidak sesuai dengan rule of law, aturan-aturan yang berlaku. Maka Kamala Harris itu ketika dia mendapatkan endorsement dari Presiden Joe Biden, selalu mengatakan bahwa kita akan minta supaya Israel segera duduk di meja perundingan untuk melakukan gencatan senjata dan tidak melakukan serangan lagi. Karena tahu bahwa serangan ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan menurut hukum internasional. Apalagi sudah ada advisory opinion dari Mahkamah Internasional yang mengatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel itu merupakan serangan yang tidak sah menurut hukum perang dan hukum internasional. Nah, jadi sudah dalam posisi seperti itu sehingga itu kalau misalnya Partai Demokrat. Tapi memang kalau Partai Republik yang menang nanti bulan November, mungkin Trump hari pertama adalah serang Iran dulu. Gitu. Dan itu yang akan membuat dunia bisa kacau. Karena apa? Saya yakin Korea Utara bilang, lepas dari saya dukung Iran atau siapa, pokoknya Amerika Serikat nyerang kayak begini, saya juga punya nuklir, saya mau nyerang juga. Kan bahaya kalau udah chaos lagi ya. Iya. Oke. Nah, itu pertanyaannya kalau masih terkait dengan menyambung apa yang ditanyakan senior saya, Kang Awan. Itu kalau misalkan ada serangan balasan dari Iran dan berbagai proksinya, dan itu terjadi sebelum pemilihan di Amerika Serikat, mungkinkah Amerika Serikat akan mengambil sikap juga, Prof. Hikmah? Nah, itu yang akan membuat... Kan pasti mereka sibuk, wah maju kena, mundur kena nih, karena lagi election. Iya, itu yang istilahnya posisi Amerika Serikat akan awkward gitu ya. Dia akan melindungi, tapi melindungi yang salah. Citra dia akan hancur di mata dunia, karena sebagai polisi dunia yang memegang teguh misalnya moralitas, siapa yang benar, siapa yang salah, masa orang salah dibenarkan sama dia, kan nggak benar nih. Nah, jadi dia dalam posisi awkward, tapi di satu sisi kalau dia tidak melindungi Israel, itu yang namanya lobby Yahudi, warga negara keturunan Yahudi yang katakanlah cuma minoritas, tapi mereka memegang perekonomian Amerika Serikat bisa marah. Wah, bisa mengacaukan perekonomian di Amerika Serikat. Maka sekarang ini untuk Joe Biden, ini posisi yang sangat-sangat sulit bagi dia. Ya, mungkin harus cari jalan keluar seperti apa yang bagus, yang elegan, lalu kemudian bisa diterima oleh dunia, dan kemudian tidak terjadi perang yang mungkin sudah diperkirakan akan sedikit lagi terjadi di Timur Tengah. Oke, baik. Karena durasi kita terbatas juga, saya mungkin akan tanyakan ke Kang Awan terlebih dahulu, nanti mungkin bisa dilengkapi atau ditambahkan oleh Prof. Hikmah. Jadi menjawab tema kita pada kali ini, ketika ada Haniyeh tewas, kemudian pimpinan Hizbullah juga tewas, kemudian juga ada potensi serangan balasan dari pihak Iran dan juga berbagai proksinya. Artinya, apakah konflik di Timur Tengah ini sebetulnya masih jauh dari kata ujung? Ya, dari apa yang tadi dipaparkan oleh Prof, kemudian apa yang terjadi di lapangan, saya memang melihatnya seperti itu ya. Meskipun terus terang dalam hati berharap bahwa ini sudah terlalu lama, ini perang terlama dan banyak korban, dan sudah banyak korban. Orang Arab itu bilang ini sudah damar asyamil gitu, sudah mass destruction gitu kira-kira. Sudah terlalu banyak korbannya. Terakhir ya 7 Agustus ini akan masuk ke 10 bulan. Serangan dari Israel ke Gaza. 39.400 orang meninggal dan 2/3-nya adalah anak-anak dan perempuan. Artinya bukan tentara Hamas gitu ya. Walaupun tadi Prof bilang bahwa bagi Israel siapapun termasuk anak-anak atau perempuan ya harus dihabisi gitu. Tetapi kita sebagai manusia tentu wah ini sudah nggak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Saya berharap segera berhenti gitu. Tetapi dengan pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh, harapan saya itu mungkin ya
ya harus ditunda dulu gitu ya, meskipun tetap berharap ini cepat selesai. Oke, Prof. Hikmah. Ya, semakin jauh lah kalau misalnya ujung. Justru dengan tewasnya Ismail Haniyah ini yang diduga dari Israel, ya kaki tangannya atau siapapun, pokoknya Israel, itu memupuskan harapan yang tadinya akan ada gencatan senjata. Ya, tadinya kan ada gencatan senjata, bahkan Cina sudah mendamaikan gitu kan, ada pembangunan dan lain sebagainya. Ini semua sekarang udah hilang sama sekali. Sekarang justru yang paling dekat yang kita bisa lihat akan adanya serangan balasan. Dan pertanyaannya adalah seberapa besar serangan balasan itu dan seberapa lama. Apakah kemudian menjadi perang terbuka antar negara atau tidak? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Dan dari semua ini sebenarnya kalau Israel saja itu gampang diselesaikan. Masalah tidak bisa diselesaikan itu karena di belakangnya ada Amerika Serikat yang selalu membayang-bayangi dan selalu melindungi Israel. Jadi dunia ini sebenarnya tidak takut dengan Israel, tapi khawatir kalau misalnya Amerika Serikat yang harus ikut turun tangan di situ. Oke. Harapan saya juga sama dengan Kang Awan, semoga ini segera cepat selesai. Tapi kalau melihat ada potensi serangan balasan, kok ya agak susah kita untuk berharap bisa cepat saja. Tapi apapun itu semoga nyawa masyarakat sipil lah yang menjadi harus benar-benar dilindungi begitu ya. Kang Awan, Prof. Hikmah, terima kasih untuk waktu dan juga diskusinya di kesempatan kali ini. Dan saudara, itu tadi Liputan 6 Talks untuk kali ini. Kita tentu berharap bersama sekali lagi perdamaian dunia bisa segera tercipta untuk bisa demi keselamatan dan juga kemaslahatan hidup kita semuanya. Saya Rian Reksa, kita jumpa di episode berikutnya. Salam SCTV.